Thanks ya untuk Kak Arif udah angkat topik ini. Nah, jadi di video tersebut itu memperlihatkan petugas tambang ya, itu dia setelah memisahkan emas dari logam-logam lain ya dengan air raksa. Nah, itu air raksanya itu yang udah sama emasnya itu tuh disaring pakai kayak kain kanebo gitu ya, supaya didapatkan emas yang lebih murni. Nah, yang jadi pertanyaan adalah setelah proses pemisahan itu tuh air raksanya itu diapain gitu. Karena sebenarnya yang jadi concern itu adalah air raksanya itu biasa sebagai limbah itu dibuang dan bisa mencemari perairan ya. Itu biasanya itu nanti bisa jadi nyerap masuk ke perikanan di daerah-daerah situ. Ya, atau misalnya itu bisa mencemari makanan di area sekitar. Ada juga caranya ya yang mereka setelah udah dapat air raksa yang udah bercampur dengan emas itu, cara pisahin emas dan air raksanya itu tuh dipanasin ya. Jadi nanti air raksanya itu nguap dan jadi vapor gitu. Nah, itu kalau udah jadi vapor, jadi uap ya, itu bisa kehirup kan. Itu tuh bisa merusak otak ya. Otak, sistem saraf, kidney, ginjal tuh. Itu bisa kena semua tuh. Biasanya itu nggak berapa lama tuh bisa berasa ya. Misalnya kayak kalau paparannya kena kulit, nanti misalnya yang kena papar itu bisa kesemutan, ya, tingling. Nah, kalau misalnya udah kena otak tuh nanti bisa jadi pikunan, bisa jadi mood swing juga, jadi kayak gampang iritasi ya, jadi suka emosian, pikunan, ya itu emang kalau masalah-masalah kayak heavy metal gitu tuh biasanya ke nervous system ya, tapi bisa bikin the brain damage juga, dan juga ginjal rusak. Nah, sedangkan kalau misalnya di video tadi itu kan mereka tuh nggak pakai sarung tangan ya, nggak pakai proteksi apapun. Jadi tuh kulit kulit tangannya tuh langsung kena papar sama air raksa gitu. Nah, kalian bayangkan untuk ada merkuri di skincare kita aja itu tuh udah di ban ya sebenarnya. Nah, bayangkan kalau misalnya itu beneran kontak langsung sama kulit kita jangka panjang itu akan seperti apa. Biasanya kalau misalnya masih di level kulit ya itu biasanya bisa hyperpigmentation, terus habis itu juga bisa bikin skin rash, ya DLL. Nah, kalau misalnya itu mungkin ada luka ya, bisa masuk ke dalam kulit, ke dalam tubuh, ya itu impactnya yang tadi ya, yang gue udah sebut. Jadi sebenarnya masalah limbah, limbah apa, mercury itu ya, itu biasanya kontribusi dari yang artisanal dan small scale gold mining itu lumayan gede tuh kontribusi limbah merkurinya terhadap lingkungan. Nah, semoga dengan adanya konten-konten seperti ini kita bisa saling mengingatkan ya supaya kita tuh bekerja bisa lebih safe lagi gitu, memperhatikan keamanan kerja dan kesehatan kita. Stay safe.